celakalah mereka yang kaya, yang kenyang, yang tertawa. Ini bukan berarti bahwa kekayaan itu buruk, tidak. Melainkan jika kekayaan itu menjadi pusat hidup kita, membuat kita lupa akan Tuhan dan sesama, maka itu menjadi kutuk. Tetapi kalau kita menempatkan Allah, menjadikan kekayaan sebagai berkat, maka hidup kita juga akan berlimpah karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pastor akan memulai sebuah kisah tentang sebuah keluarga kecil. Ada papa, mama, dan satu anaknya. Keluarga yang masih muda mencoba merintis sebuah usaha. Mereka waktu itu membuka sebuah usaha, yaitu jualan es yang diberi nama es dugem. Es dugem itu es durian gembira gitu ya. Jadi produknya itu durian, diberi nama es dugem. Karena belum ada karyawan yang mereka rekrut untuk menjaga tempat mereka usaha itu, akhirnya pasangan suami istri itu dengan anaknya, kadang mereka sendiri yang menjaga toko itu. Sampai suatu kali ada seorang kakek dan satu cucunya, pembeli itu mampir di tempat mereka berjualan. Lalu kakek itu bertanya kepada si papanya itu, "Pak, berapa harga esnya, es durian itu?" Lalu bapak itu menjawab, 10.000. Karena sepertinya cucu yang dibawa si kakek itulah yang meminta itu ya. Lalu kakek itu kemudian merogoh dalam sakunya mencari-cari uang. Waduh, hanya 2.000, 1, 2, 3, 4. Plus 1.000, cuman 9.000. Lalu orang yang jualan itu, si papa itu mengatakan, "Uangnya kurang kek." Tapi kemudian datang istrinya untuk melayani si kakek dengan cucunya yang membeli es itu. Walaupun kurang 1.000, tetap diberi 1 cup es dugem itu, es durian gembira. Lalu setelah si kakek dan cucunya itu pergi dengan membawa es dugem itu, suaminya itu ngomel, "Ma, kenapa kamu tadi melayani? Si kakek itu kan kurang 1.000 untuk membeli es itu." Lalu si istrinya itu menjawab, "Pak, uang 1.000 itu kalau kita mendapatkan, itu tidak membuat kita kaya. Demikian juga kalau kita tidak mendapatkan, itu pun juga tidak membuat kita miskin. Tetapi bukanlah lebih baik kalau kita memang sungguh-sungguh membantu. Memang jangan-jangan si kakek hanya punya uang itu untuk membelikan untuk cucunya itu." Itu hanya sekelumit kisah, sekali lagi tentang kebaikan hati, supaya orang menemukan kebahagiaan ya, berbagi, tidak menggenggam sesuatu dengan kekeh, dengan kuat hanya untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita dalam cara hidup beriman berkaitan dengan kebahagiaan. Sekali lagi kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang pasti sering kita dengar. Maka Pater hanya akan membagi sekali lagi 3 poin untuk kita renungkan. Pertama, bahwa melalui sabda bahagia ini kita diajak untuk sekali lagi terus-menerus hidup dalam kerendahan hati. Yesus bersabda, "Berbahagialah kamu yang miskin." Miskin di sini selalu diingatkan kepada kita
bukan hanya dalam arti materi, tetapi juga dalam kerendahan hati kita, dalam hidup setiap hari. Karena seringkali kita tertarik dalam hidup ini di tengah dunia mengejar status, mengejar kekayaan, mengejar kepuasan pribadi. Dan seringkali ukuran kebahagiaan itu diukur kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita memiliki status, lalu kita memiliki sekali lagi apa yang membuat kita senang. Itu yang sering kita katakan membuat hidup kita bahagia. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa dalam kerendahan hati, kita akan menemukan yang namanya kekayaan yang sejati, suatu kekayaan rohani. Maka kita diingatkan sekali lagi, kehidupan Kristiani kita tidak boleh dipenuhi oleh ambisi duniawi yang hanya berpusat pada diri kita sendiri. Maka sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk rendah hati, lebih menyadari Allah dalam kehidupan kita. Yeremia dengan tegas menandaskan dalam hidup kita, supaya kita tidak mengandalkan manusia, supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Allah dalam hidup kita. Karena kekayaan, kedudukan, status itu adalah berkat Allah. Maka kalau kita menyadari itu sebagai berkat, maka kita juga harus berani berbagi, berbelas kasih. Tidak boleh menggenggam hanya untuk diri sendiri, menimbun kekayaan, lalu tidak membiarkan hidup kita menjadi berkat. Maka sekali lagi, hidup miskin menandaskan dalam hidup kita untuk punya sikap kerendahan hati, tidak membanggakan diri, tetapi mampu memberi, berbagi berkat, berbagi sesuatu kepada orang lain. Maka dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh diberkati. Maka saudara-saudari terkasih, kita bisa bertanya diri, apakah kita dalam hidup iman kita mampu bersikap hidup sederhana, yang berarti memprioritaskan Allah dan sesama di atas segala hal lain. Apakah kita mau belajar untuk berbagi dari hati tanpa mencari keuntungan pribadi? Maka inilah tantangan hidup kita, karena sekali lagi kekayaan rohani, ketergantungan pada hal duniawi kadang menutupi kita untuk melihat Allah yang harus kita cintai. Dalam sabda bahagia, Tuhan juga menyampaikan tentang yang disebut dengan penderitaan, ya. Tuhan mengatakan celakalah juga. Maka kita juga menyadari dalam hidup ini bahwa hidup beriman juga berhadapan dengan hidup dalam penderitaan. Maka dalam hidup setiap hari sebagai orang beriman kita juga sadar dengan sabda Tuhan yang mengatakan, berbahagialah kamu yang sekarang menangis. Menangis itu tanda orang menderita, ya. Mungkin batinnya, mungkin fisiknya, karena mengalami kesusahan. Maka penderitaan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita manusia, bahkan bagi umat Kristiani. Tetapi apa yang dimaksud dengan Yesus dengan menangis? Tuhan Yesus berbicara kepada kita tentang penderitaan yang berakar dalam kesetiaan pada Allah. Penderitaan yang datang dari mengikuti jejaknya. Maka penderitaan yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah penderitaan karena kita menjadi setia di dalam Kristus, itu yang menjadi pokok. Penderitaan yang kita alami dalam hidup, baik itu dalam bentuk sakit, kehilangan dan kesulitan lainnya, seringkali menjadi jalan menuju pemurnian iman kita. Maka Yesus mengajak kepada kita sekali lagi, mari belajar dalam setiap kehidupan kita. Ketika berhadapan dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan salib, dengan kelemahan, apakah kita meletakkan itu di tangan Allah?
atau jangan-jangan kita memberontak mengutuki Allah. Maka kita belajar sekali lagi dalam peristiwa salib. Saat kita lemah, saat kita menderita, mari kita lihat salib. Arti salib dengan jelas menunjukkan kepada kita penghayatan iman yang teguh di dalam Tuhan. Seperti kata S-A-L-I-B ya. Salib itu dikatakan sebagai saat aku lemah ingat Bapa gitu ya. Maka saat kalian lemah menderita pandanglah salib. Saat aku lemah ingat Bapa. Yesus di atas salib juga berseru begitu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita manusia beriman sepenuhnya tergantung hanya pada Allah. Maka sabda bahagia sekali lagi mengajak kita untuk menyadari, untuk memaknai setiap hal yang mungkin tidak mengembirakan hidup kita, penderitaan, tantangan hidup, kesakitan, harus dipersatukan dengan hidup Kristus dalam Bapanya itu. Lalu Tuhan Yesus pada poin ketiga juga mengajak kita untuk hidup dalam keberanian. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, celakalah mereka yang kaya, yang kenyang, yang tertawa. Ini bukan berarti bahwa kekayaan itu buruk, tidak. Melainkan jika kekayaan itu menjadi pusat hidup kita, membuat kita lupa akan Tuhan dan sesama, maka itu menjadi kutuk. Tetapi kalau kita menempatkan Allah, menjadikan kekayaan sebagai berkat, maka hidup kita juga akan berlimpah karunia. Maka Yesus mengajak kita untuk mengevaluasi diri, melihat kembali apa yang menjadi prioritas hidup kita. Apakah sementara kita mencukupi kesejahteraan, kita tetap ingat Tuhan? Apakah kita dikaburkan oleh keduniawian? Apakah kita dalam hidup dunia yang materialistik ini, di mana kekayaan, kenyamanan, kesenangan sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan, kita tetap melihat Allah dalam hidup kita? Maka mari kita belajar pada sabda Tuhan hari ini, untuk berani memaknai hidup dengan makin rendah hati, mengandalkan Allah, menggunakan hidup kita, apa yang kita miliki sebagai karunia untuk berbagi berkat, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati.